Dan bagi pasien yang berumur lebih dari 50 tahun, sangat dianjurkan untuk menggunakan diapers untuk mengetahui ukuran dan jenis lensa yang sesuai dengan mata yang akan menggantikan lensa mata alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katarak adalah suatu kondisi ketika lensa mata berubah menjadi keruh dan penglihatan jadi seburam kaca yang berembun. Pada kebanyakan kasus katarak, kondisi ini terjadi seiring proses penuaan. Namun katarak dapat juga terjadi pada bayi baru lahir yang dikenal dengan istilah katarak kongenital. Bersama saya, Devi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan membahas mengenai beberapa persiapan yang harus dilakukan sebelum menjalani operasi katarak. Dalam operasi katarak, lensa pasien yang keruh akan digantikan dengan lensa buatan. Serangkaian pemeriksaan dan tes akan dilakukan 1-2 minggu sebelum jadwal operasi dilakukan. Ini terutama untuk menentukan pilihan dan ukuran lensa yang akan menggantikan lensa alami yang mengalami katarak. Beberapa pemeriksaan yang akan dijalani berupa pemeriksaan EKG. Pemeriksaan EKG ini bertujuan untuk memeriksakan apakah ada kelainan jantung. Jika terdapat kelainan jantung, maka dokter mata akan mengkonsultasikan ke dokter spesialis jantung. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan retinometri. Pemeriksaan retinometri ini dilakukan untuk memeriksakan kondisi saraf mata. Kalau kondisi saraf mata ini tidak berfungsi lagi, maka tidak ada gunanya untuk dilakukan operasi katarak pada mata tersebut. Lalu pasien juga akan menjalani pemeriksaan spekular mikroskop, hal ini untuk mengetahui kondisi kornea. Dan tidak lupa juga melakukan pemeriksaan biometri IOL atau intraocular lens. Pemeriksaan ini untuk mengetahui ukuran dan jenis lensa yang sesuai dengan mata yang akan menggantikan lensa mata alami yang mengalami katarak. Dan tentu saja tidak lupa untuk melakukan pemeriksaan radiologi dan laboratorium. Operasi katarak ini merupakan jenis operasi yang elektif atau yang terencana, kecuali ada beberapa kasus trauma pada mata yang harus melakukan tindakan operasi emergensi. Pada 1-2 hari sebelum operasi dilakukan, biasanya dokter akan memberikan resep obat berupa obat tetes mata, antibiotik. Selain itu, terdapat beberapa pantangan dan beberapa hal yang harus kamu patuhi sebelum menjalani operasi katarak. Di antaranya adalah jika kamu seorang pasien yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah, maka sangat dianjurkan untuk menghentikan obat tersebut sebelum dilakukan operasi katarak. Gunakanlah pakaian yang nyaman, tidak menggunakan perhiasan dan make up, serta memakai parfum yang berlebihan saat operasi berlangsung. Dan sangat dianjurkan untuk ditemani oleh seorang keluarga, karena setelah operasi katarak, maka mata yang telah dioperasi akan ditutup. Dan tidak dianjurkan untuk mengendarai kendaraan, baik itu kendaraan sepeda motor maupun mobil. Sebelum ke rumah sakit, mandi dan cuci rambut terlebih dahulu sangat dianjurkan. Dan jangan lupa untuk makan atau sarapan terlebih dahulu, karena operasi katarak ini mayoritas pembiusannya dilakukan secara lokal dengan obat tetes mata pantokain. Jadi tidak dilakukan pembiusan secara umum yang mengharuskan untuk puasa terlebih dahulu. Walaupun ada beberapa kasus dilakukan pembiusan umum atau pembiusan secara total. Dan bagi pasien yang berumur lebih dari 50 tahun, sangat dianjurkan untuk menggunakan diapers. Diapers ini untuk mengantisipasi bila pada saat operasi ingin buang air kecil,
maka sudah menggunakan diapers. Kemudian saat berada di kamar operasi, petugas akan memberikan baju ganti untuk dipakai di kamar operasi. Kemudian juga akan memberikan topi dan akan membuat tanda pada mata yang akan dilakukan operasi, dan kemudian akan melakukan beberapa tetes mata pada mata yang akan dioperasi untuk melebarkan pupil. Setelah operasi, dokter akan memberikan resep oral dan juga obat tetes mata. Obat oral ini bisa kamu konsumsi langsung setelah operasi, sementara obat tetes mata ini harus digunakan pertama kali oleh dokter di poliklinik pada saat kamu kontrol pertama kali keesokan harinya. Dan jika mata kamu tersebut ditutup menggunakan perban, kamu tidak perlu untuk membukanya di rumah. Perbannya akan dibuka oleh dokter pada saat kamu kontrol keesokan harinya. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Jika menurut kamu bermanfaat juga, silahkan share di media sosial kamu. Jumpa lagi di video saya yang lain. Stay healthy. Assalamualaikum.